Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aisyah Putri. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil jawaban dari studi kasus sosiologi ekonomi. Untuk pertanyaan pertama, faktor yang menjadi daya tarik turis pada wisata yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keindahan, seperti keindahan pegunungan, pantai, sungai, hutan, dan lain-lain. Yang kedua, adanya sumber atau objek yang mampu menimbulkan rasa senang, nyaman, dan bersih. Yang ketiga, adanya aksesibilitas untuk mempermudah wisatawan. Untuk yang keempat, adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan. Untuk yang kelima, tarif tiket masuk wisata yang murah. Yang keenam, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, tidak dipungkiri lagi bahwasanya budaya yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak. Dari berbagai suku, daerah, dan rasnya. Itu ada masing-masing ciri khasnya. Dari situ, para turis itu tertarik untuk melihat dinasti budaya yang ada di Indonesia. Untuk yang ketujuh, keramahan penduduk. Penduduk Indonesia terkenal penduduk yang sangat ramah. Nah, untuk yang kedelapan sendiri, biaya hidup yang terjangkau. Jadi, di Indonesia itu lebih murah dibandingkan yang ada di negara-negara luar. Nah, untuk pertanyaan kedua, di sini ada deskripsikan terkait kegiatan ekonomi. Nah, untuk kegiatan ekonomi sendiri itu meliputi ada 3 kegiatan. Yang mana yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Nah, untuk orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut sebagai pelaku ekonomi. Nah, untuk pelaku ekonomi sendiri dibagi menjadi 5 sektor. Untuk sektor yang pertama ada rumah tangga, ada masyarakat untuk yang kedua, yang ketiga perusahaan, yang keempat ada koperasi, dan yang kelima adalah negara. Di antara para pelaku tersebut, ada yang berperan juga sebagai produsen, sebagai konsumen, dan juga distributor. Bisa dikatakan bahwasanya kegiatan ekonomi adalah bukan hanya menyangkut tentang individu saja, tetapi juga menyangkut banyak hal, termasuk dalam menjaga roda perekonomian. Nah, oleh sebab itu, sudah semestinya kalau orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi harus saling menjaga supaya setiap masyarakatnya bisa hidup semakin sejahtera secara merata. Nah, untuk bentuk daripada ekonomi di sini saya mengambil sampelnya, yaitu untuk kegiatan ekonominya di sektor masyarakat dan juga negara. Sebab yang terdapat di studi kasus yaitu tentang pariwisata. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya kegiatan pariwisata membutuhkan peran masyarakat dan juga peran negara atau pemerintah. Nah, kenapa bisa dikatakan juga termasuk kegiatan ekonomi dalam tempat wisata? Karena di situ juga bisa menampung atau menjaga roda perekonomian yang ada di sebuah negara untuk mengurangi sebuah kemiskinan yang ada di wilayah tersebut atau daerah tersebut. Nah, di sini juga ada peran sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Nah, langsung saja untuk slide selanjutnya. Yang pertama ada produksi. Nah, produksi di sini adalah mencakup 2 hal. Yang pertama menciptakan dan menghasilkan. Nah, saya langsung aja ambil contoh menciptakan atau menghasilkan. Menciptakan di sini kita mampu menciptakan sebuah wisata karena kita juga difasilitasi oleh faktor pendukung produksi yang tersedia oleh alam yang meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain sebagainya. Itu dapat dimanfaatkan atau dapat diproduksi menjadi tempat wisata atau dinasti wisata yang akan diminati oleh kaum turis. Nah, untuk yang kedua di sini poin distribusi, yang mana kegiatan ini suatu yang menunjukkan penyaluran barang. Namun di sini saya akan mengambil sampel yaitu penyaluran atau pendistribusian atau mempromosikan sebuah dinasti wisata yang akan diminati oleh kaum turis. Nah, untuk yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi, adalah usaha manusia agar memenuhi kebutuhan barang
atau bahkan juga kebutuhan jasa. Nah, di sini langsung saja saya ambil sampel bahwasanya untuk konsumsi sendiri, kenapa wisata saya bisa include-kan ke dalam kegiatan untuk sektor konsumsi, karena pariwisata merupakan tempat yang mana dikonsumsi oleh masyarakat ataupun turis karena untuk memenuhi kebutuhan juga, seperti halnya untuk self healing, terus untuk mengurangi stres, untuk merefreshing diri dan lain sebagainya. Jadi sangat dibutuhkan ketika tempat wisata itu ada sebagai tempat pelarian ketika kita banyak pikiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam pemaparan kurang pas dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.